Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Atas undangan Arnis Ray, Harvey York datang ke pagoda spiritual untuk mengikuti lelang si bermata dua. Namun Harvey akan diusir oleh teman-teman kelasnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5665 sampai 5669. Chapter 5665. Desas-desus seperti itu secara alami tidak akan masuk ke telinga Harvey York. Namun, bagi Roger Cobb dan yang lainnya, mereka yang awalnya takut pada Harvey York, segera mengerti setelah mendengar rumor itu. Tampaknya Gary Duncan dan Ernest Ray sangat menghormati keluarga Klein dan keluarga Hayes, sehingga mereka tidak berani menyentuh Harvey York. Harvey York hanya berani memamerkan kekuatannya dengan sombong karena dia adalah tunangan Billy Hick. Namun, apakah Harvey York tidak tahu bahwa Asher Klein jatuh cinta pada Billy Hick pada pandangan pertama? Apalagi, Billy Hick juga tampaknya memiliki sedikit kesan yang baik terhadap Asher Klein. Dalam hal kekuatan keluarga Klein di outskirt, jika Billy Hick dan Asher Klein memutuskan untuk bersama, maka pertunangan Harvey York dan Billy Hick akan dibatalkan. Setelah mengetahui hal ini, banyak orang dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa Harvey York sangat terampil. Banyak orang yang iri sebelumnya, menunggu dengan tenang menonton saat Harvey York akan membuat lelucon untuk dirinya sendiri. Setelah semalaman, Roger Cobb dan Theo Fireman tampaknya juga sudah pulih. Selain fakta bahwa keluarga Cobb memang mampu, itu telah memberi Roger Cobb dan lainnya cukup percaya diri. Poin lainnya adalah mereka semua percaya bahwa Harvey York bergantung pada keluarga Hick. Mereka mengira setelah Harvey York dibuang oleh Billy Hick, itu mungkin akan menjadi kesempatan untuk membersihkan Harvey York. Harvey York mengabaikan pemikiran orang-orang ini. Jika tidak, untuk apa dia mencari kesempatan untuk mengunjungi kuil Aenar? Pada saat ini, ponsel Harvey York tiba-tiba berdering, dan peneleponnya datang dari nomor yang tidak dikenal. Harvey York dengan santai mengangkatnya, dan suara Arya Serai dengan hormat datang. Tuan Muda York, halo. Ada lelang kecil di kuil Aenar malam ini. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk pergi ke sana. Harvey York tertegun sejenak, ini karena seseorang memberikannya berita yang sangat bagus. Kamu mungkin tidak tahu, bahwa tiga biara besar di outskirt kadang-kadang mengadakan pelelangan internal untuk memungkinkan setiap orang berkomunikasi satu sama lain. Dan banyak barang antik yang akan dilelang berhubungan erat dengan Sekte Bumi. Malam ini, aku mendengar bahwa salah satu dari 9 manik-manik Si yang dibuat oleh nenek moyang Sekte Bumi mungkin muncul. Aku pikir kamu pasti sedikit tertarik. Itu sebabnya aku sengaja mengundangmu untuk berpartisipasi. Jelas, Arya Serai mengumpulkan keberaniannya sebelum memanggil Harvey York untuk mengundangnya. Ernest Ray secara alami memberitahunya apa yang terjadi tadi malam. Tidak seperti yang lain, Arya Serai dengan cepat menilai bahwa Gary Duncan akan langsung berlutut, dan itu tidak ada hubungannya dengan nama Harvey York. Karena Harvey York sendiri adalah pertanda yang sangat sulit. Manik-manik Si yang dibuat oleh leluhur Sekte Bumi. Harvey York sedikit mengernyit. Mungkinkah itu Si bermata dua yang legendaris? Namun, menurut Mandy Zimmer, bukankah seharusnya manik-manik Si bermata dua itu muncul di kuil Aenar? Atau mungkin salah satu dari 8 lainnya? Tuan Muda York, kamu seharusnya pernah mendengar nama Sekte Bumi. Banyak hal ini telah dibuat di generasi selanjutnya, dan setiap manik-manik Si mewakili tuntutan dan keinginan yang berbeda. Tapi sumber manik-manik Si adalah 9 yang dibuat oleh nenek moyang Sekte Bumi. Dalam legenda, siapapun yang bisa mendapatkan 9 manik-manik Si bisa mendapatkan berkah, kesempurnaan, dan umur panjang. Tentu saja, ini hanya legenda, dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Mata Harvey York sedikit menyipit, dan kemudian bergumam. Katakan bagaimana jika kita bisa mendapatkan 9 manik-manik Si? Arya Serai tertegun sejenak dan melanjutkan. Aku berkata, mendapatkan 9 manik-manik Si dapat memberikan umur panjang. Chapter 5666. Umur panjang? Panjang umur lagi. Harvey York tiba-tiba mengerti mengapa keluarga Jin rela membiarkan 2 kepala cabang mereka mati demi Si bermata dua. Semuanya tampak masuk akal sekarang. Bagaimanapun dia tidak punya pilihan selain pergi ke pelelangan malam ini. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan. Karena ini adalah pelelangan Sekte Bumi di outskirt, aku cukup tertarik untuk melihatnya. Arya Serai berkata dengan sedikit malu-malu. Tuan Muda York, haruskah aku menjemputmu malam ini? Tidak perlu. Harvey York menggelengkan kepalanya. Dia telah cukup menarik perhatian di Akademi Oakland dalam 2 hari ini. Jika seorang wanita cantik seperti Arya Serai membawa mobil mewah lain untuk menjemputnya, pasti hal-hal akan lebih merepotkan. Dia hanya ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Kirimkan aku alamatnya dan aku akan pergi sendiri malam ini. Arya Serai tidak berani memaksanya, dan berkata dengan cepat pada saat ini. Baiklah, setelah kamu sampai, kamu cukup memberitahu namaku kepada para penjaga di sana. Aku akan memberitahu mereka tentangmu. Setelah menutup telepon, Harvey York mengirim pesan ke Yvonne Xavier dan Tyson Wood.
Segera, balasan dari keduanya datang secara terpisah. Setelah melirik beberapa kali, Harvey York diam-diam menunggu sampai sepulang sekolah di sore hari, sebelum pergi. Melihat Harvey York pergi, Laurel Bree menghampiri Roger Cobb yang telah diam sepanjang hari, dan berkata, "Tuan Muda Cobb, jangan khawatir tentang apa yang terjadi kemarin. Bukankah kita semua mempertanyakannya? Harvey York itu sangat arogan karena dia bisa menjadi menantu dari keluarga Hick. Keluarga Hick dan keluarga Klein dari klan Serigala di Outskirt memiliki semangat yang sama, dan mereka telah menstabilkan 4 suku besar. Ernest, Ray dan Duncan akan selalu takut, dan tentu saja itu normal. Juga, aku memperkirakan bahwa pelatih memiliki kekuatan nyata yang terbatas. Kalau tidak, mengapa dia berlutut begitu bertemu dengan Harvey York?" Theo Fireman, yang mengenakan perban di satu sisi, juga berkata, "Ya, harusnya seperti itu." Roger Cobb menarik napas dalam-dalam, dan masih memiliki beberapa pengetahuan diri. "Pokoknya, kekuatan Harvey York nyata. Aku secara pribadi yang mengalami ini." Laurel Bree mencibir dan berkata, "Tuan Muda Cobb, waktu sudah lama sejak berubah. Bagaimana jika dia luar biasa? Bisakah dia lebih baik dari senjata api? Lebih baik dari mesin negara? Terutama setelah lulus dari perguruan tinggi dan berjalan di masyarakat, apakah kekuatannya akan berguna? Selain menjadi pengawal, apa gunanya? Di masa sekarang, hanya koneksi, uang, dan status yang menjadi segalanya. Dan hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperolehnya. Tuan Muda Cobb, mengapa kamu meremehkan dirimu sendiri sebagai orang yang besar dengan kekuatan dari Outskirt?" Mendengar kata-kata ini, Roger Cobb sedikit mengangguk. Meskipun di luar kekuatan pendukung Outskirt, tetapi masyarakat telah berkembang sampai titik ini. Memang benar bahwa uang, koneksi, dan status itu banyak lebih kuat dari kekuatan. Melihat bahwa Roger Cobb telah mendapatkan kembali sedikit kepercayaan dirinya, Laurel Bree memutar matanya dan berkata, "Tuan Muda Cobb, keluarga Bree kami telah menerima beberapa undangan ke pelelangan yang diadakan di kuil Aenar malam ini. Ayo kita lihat bersama. Tempat seperti ini yang harus kita masuki. Dikatakan bahwa ada juga manik-manik si legendaris yang akan muncul di tempat lelang. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa kita tidak akan bisa mendapatkannya, itu adalah hal yang baik untuk melihatnya dan mendapatkan wawasan." Chapter 5667. Kuil Aenar terletak di daerah pegunungan Skuva. Pelelangan tidak diadakan di kuil Aenar, tetapi sebuah pagoda spiritual sekitar 30 mil jauhnya dari sana. Pagoda spiritual ini memiliki sejarah ribuan tahun dan merupakan salah satu aset berharga kuil Aenar. Selama bertahun-tahun, karena perkembangan pariwisata, banyak bangunan elegan telah dibangun di sekitar pagoda ini, yang telah menjadi tempat khas untuk bersantai. Sepulang sekolah, Harvey York kembali ke villa untuk mandi, berganti pakaian kasual sebelum memanggil taksi menuju pagoda itu. Ketika sampai di gerbang, dia sudah bisa melihat begitu banyak mobil mewah. Di tempat ini, tidak hanya mobil mewah biasa seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, tetapi juga mobil mewah yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti Extended Lincoln, Bentley Flying Spur, dan Rolls-Royce Phantom. Dari sini dapat dilihat bahwa di Outskirt ada begitu banyak orang kaya. Harvey York meliriknya dengan santai, dan kemudian menuju ke pintu masuk. Setelah menyebutkan nama Arya Serai kepada para penyambut tamu, Harvey York diundang masuk dengan hormat. Dekorasi interior pagoda spiritual ini tidak terlalu mewah, tetapi ada temperamen yang unik dan pesona Buddhisme di dalamnya. Ada banyak dupa Zen yang menyala, dengan sedikit rasa meditatif. Harvey York mengikuti petunjuk arah dan berjalan ke bagian dalam pagoda rohani. Tempat ini lebih luas dari yang dia bayangkan, dan lampunya terang benderang seperti siang hari. Selain beberapa orang yang terlihat seperti biksu hebat, orang-orang yang muncul di sini lebih dari kelas atas dalam busana cantik. Satu set pakaian dan aksesori yang dikenakan oleh orang-orang ini, kemungkinan besar hal-hal yang orang biasa tidak bisa dapatkan sepanjang hidup mereka. Lingkaran kelas atas di Outskirt tidak besar, dan pada dasarnya semua keluarga dan bisnis dikembangkan di sekitar Outskirt dan 4 suku besar. Oleh karena itu, setiap orang di tempat ini secara alami membentuk lingkaran kecil mereka sendiri. Saat Harvey York yang tidak termasuk dalam lingkaran manapun muncul, dia sangat menarik perhatian di menara spiritual ini. Harvey York mengabaikan mereka, tetapi mengalihkan pandangannya ke sekeliling tempat itu. Lelang kecil belum dimulai, dan keluarga Serai sepertinya belum telah tiba. Pada saat ini, Harvey York tampak agak kesepian. Tapi Harvey York tidak keberatan, jadi dia pergi sudut ruangan dan duduk secara acak. Dia meminta pelayan untuk membawakan satu set teh yang enak, dan kemudian mulai menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Harvey York sedang menikmati teh, suara terkejut tiba-tiba datang dari sisinya. Harvey York. Harvey York merasa suaranya sedikit familiar, dan tanpa sadar menoleh dan melirik orang yang berbicara. Dia adalah salah satu teman Billy Hick, Judith Tedler yang sangat dingin dan memiliki bandara sendiri. Meskipun gadis ini terlihat dingin, dia sebenarnya adalah gadis kecil yang berpikiran sederhana dan baik hati. Harvey York memiliki kesan yang baik tentangnya.
Pada saat ini, dia dengan santai membuat secangkir teh dan memberi isyarat agar dia mencobanya sebelum dia tersenyum. Aku tidak bertemu denganmu di Universitas Auckland selama beberapa waktu, tapi aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Ya. Mata Judith Petler berkedip, melihat ke atas dan ke bawah Harvey York. Harvey York, aku mendengar bahwa pelelangan di kuil Aenar ini bersifat internal. Tidak banyak orang yang telah menerima undangan. Bagaimana kamu masuk? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Aku baru saja masuk seperti ini. Chapter 5668. Kamu baru saja melenggang ke sini. Judith Petler tampak tidak percaya. Harvey York, tempat ini dijaga sangat ketat. Jadi jangan bicara omong kosong seperti itu. Jika didengar orang lain, kamu mungkin akan diusir keluar. Oh. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang benar dari mulutnya. Di satu sisi, Billy dengan wajah dingin datang dan melihat ke arahnya. Jika aku tidak salah, dia pasti bisa masuk dengan menggunakan nama keluarga Hick. Penjaga gerbang mengira dia benar-benar dari keluarga Hick kami, jadi dia membiarkannya masuk. Ini adalah satu-satunya alasannya. Billy Hick melihat Harvey York dengan ekspresi penuh dengan hinaan dan cemoohan. Harvey York sedikit terdiam, gadis kecil ini cukup banyak dalam melampiaskan dendamnya. Sepertinya dia sangat marah sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam, dan ada lingkaran hitam muncul sekitar matanya. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum dan berkata, Judith Petler, Billy Hick tidak berbicara omong kosong. Semua orang di outskirts sudah tahu tentang masalah ini. Aku adalah pria yang ditakdirkan menjadi menantu keluarga Hick. Jadi masuk akal jika mereka membiarkanku masuk. Mendengar kata-kata Harvey York, Judith Petler tampak tercengang di wajahnya. Dia menatap Billy Hick dan kemudian ke Harvey York, dengan ekspresi yang sulit dibedakan untuk sementara waktu. Melihat Harvey York benar-benar menabrak seekor ular dan mengikutinya, Billy Hick hanya bisa mendengus dengan dingin. Dia hampir mematahkan giginya dan menyesali mengapa dia maju untuk memprovokasi Harvey York. Tepat ketika Harvey York dan kedua wanita itu berdebat, ada lebih banyak mata memperhatikan mereka. Karena Billy Hick dan Judith Petler yang sama-sama cantik berdiri dengan seorang pria seperti Harvey York yang mengenakan pakaian biasa, secara alami akan menimbulkan banyak dugaan. Tidak jauh dari mereka bertiga, beberapa selebritis memakai high order mewah pakaian berkumpul bersama, menggoyangkan gelas di tangan mereka satu persatu sambil melihat ke arah ini dengan serius. Bukankah itu Judith Petler? Dia selalu dikenal sebagai gunung es. Bagaimana dia bisa berbicara dengan seorang pria seperti itu? Di antara mereka, seorang wanita anggun mengenakan congsam hitam membuka mulutnya dengan terkejut. Penampilan pria itu, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia bukanlah orang luar dari outskirt, dia tampaknya berasal dari dataran tengah. Judith Petler selalu bersikap kasar kepada pria di outskirt. Dia seharusnya tidak ditipu oleh orang-orang di dataran tengah. Pria itu terlihat cukup baik. Tetapi dia sangat kurus. Apa gunanya Judith Petler memperhatikannya? Mungkinkah itu pacar Judith Petler? Para wanita ini penuh dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Baru saja mereka mengobrol bersama, Judith Petler mengambil inisiatif dan disusul oleh Billy Hick. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak memperhatikannya? Di satu sisi, Alyssa Howell dengan ekspresi jelek melihat ke depan dan mencibir. Pacar? Dia juga cukup layak. Pria itu dari Golden Sands. Aku mendengar bahwa seluruh keluarganya meninggal, jadi dia datang ke rumah Billy Hick. Sekarang dia tinggal di villa tua di rumah Billy Hick. Juga, aku mendengar bahwa dia sudah bertunangan dengan Billy Hick sejak masih bayi. Dia adalah seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi menantu keluarga Hick. Judith Petler tampaknya sedikit tertarik padanya. Tetapi dia seharusnya belum pernah melihat pria yang begitu miskin, jadi dia sedikit penasaran. Alyssa Howell sendiri merasa tidak bisa berkata-kata. Harvey York terdengar biasa-biasa saja, tetapi dua wanita cantik di Universitas Auckland memiliki hubungan dengannya. Itu benar-benar hal yang luar biasa. Chapter 5669. Tunangan Billy Hick. Judith Petler tertarik padanya. Ini bukan lagi tentang cinta monyet kan? Semua orang saling memandang dan merasa sedikit aneh. Judith Petler dan Billy Hick adalah wanita cantik yang terkenal di lingkaran atas di outskirt. Selain itu, identitas keduanya juga sangat luar biasa, dan sekarang mereka terlibat dengan seorang pria simpanan seperti Harvey York. Billy Hick baik-baik saja akan hal itu. Jika ini hanya pertunangan sejak kecil, dia harus menerimanya, tidak peduli betapa menjijikannya dia. Dia hanya akan mencari kesempatan untuk menendangnya di masa depan. Tapi ada apa dengan Judith Petler? Karena kebaikan dan kepeduliannya, dia tertarik pada pria seperti itu. Tetapi, itu akan merugikan pria ini sendiri. Lagi pula, gadis cantik seperti Judith Petler pasti memiliki banyak pengagum, dan banyak dari mereka yang sangat mendominasi dan tidak akan ragu-ragu untuk menamparkan Harvey York. Pria kota ini adalah tunangan Billy Hick, dan dia juga telah membuat Judith Petler tertarik padanya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dilenyapkan oleh seseorang.
Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Billy Hicks sangat dekat dengan senior Asher Clan baru-baru ini. Jadi pada akhirnya itu tidak ada hubungannya dengan pria ini. Tapi Judith Butler terlalu naif. Akan sangat buruk jika dia ditipu oleh orang itu. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju congsam hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Tidak. Aku harus memberitahu Alvaro Osborn tentang ini. Dia ada di lantai 2 saat ini." Sambil berbicara, wanita berbaju congsam hitam mengangkat ponselnya dan mengirim pesan. Mendengar nama Alvaro Osborn, para wanita yang hadir semuanya tampak sedikit aneh. Terutama Alyssa Howell, ada kecemburuan dan kekaguman di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Alvaro Osborn memiliki hubungan dengan klan Garuda. Meskipun dia bukan keturunan langsung, tetapi dia memiliki status yang cukup tinggi. Bahkan pacar Alyssa Howell, Winston Osborn yang juga seorang karakter yang cukup mengesankan. Tetapi ketika dia bertemu Alvaro Osborn, dia hanya bisa memberinya wajah. Yang paling penting adalah sejak Alvaro Osborn melihat Judith Butler untuk pertama kalinya, dia menganggap wanita ini sebagai miliknya. Pria manapun yang berani mendekatinya akan ditampar sampai mati oleh Alvaro Osborn. Hanya saja Judith Butler selalu tidak menyukai bagaimana Alvaro Osborn bersikap, sehingga keduanya tidak bisa bersatu. Bagi Alvaro Osborn, jika Judith Butler tidak boleh bersamanya, dan dia masih bisa menanggungnya. Tapi Judith Butler memiliki hubungan dengan yang lain laki-laki, itu adalah cerita lain. Jadi, saat mendengar bahwa Alvaro Osborn juga ada di sana, Alyssa Howell segera berdoa dalam hatinya untuk Harvey York. Aku harap anak ini tidak cukup bodoh untuk bertukar informasi kontak dengan Judith Butler. Kalau tidak, Alvaro Osborn tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pada saat yang sama, di lantai 2 pagoda spiritual, seorang pria kuat dengan jas hitam sedang berbicara dengan Asher Klein, ketua Dewan Mahasiswa Universitas Oakland. Siapapun yang memiliki sedikit status di outskirt pasti mengenal pria ini. Dia adalah salah satu putra tertua dari keluarga Osborn, Alvaro Osborn. Pada saat ini, telepon Alvaro Osborn bergetar. Setelah dia tersenyum pada Asher Klein, dia segera menjawab telepon. Setelah mendengarkan sebentar, dia berjalan ke pembatas lantai 2, dan matanya jatuh ke aula di lantai pertama dengan tajam. Saat berikutnya, dia segera berbalik dan berjalan ke bawah. Melihat adegan ini, Asher Klein dengan wajah lembut tercengang untuk sesaat. Matanya menyapu ke sekeliling lapangan, dan segera jatuh ada Harvey York.